Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Admi dengan NIM 2022-53161. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 audit sistem informasi dengan dosen pengampu Dr. Arif Setiawan Eskom MCS. Pada presentasi kali ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, penjelasan ulang jurnal 1, yang kedua, penjelasan ulang jurnal 2, yang ketiga, kerangka audit menggunakan COVID jurnal 1, yang keempat, kerangka audit menggunakan COVID jurnal 2. Sebelum ke pembahasan, kita akan ke pendahuluan terlebih dahulu, yaitu teknologi informasi atau TI berperan penting dalam mencapai tujuan dan efisiensi organisasi. Namun, perlu tata kelola yang efektif agar selaras dengan sasaran bisnis. Kerangka kerja COVID membantu memastikan tata kelola TI yang optimal melalui standar dan praktik terbaik. Audit berbasis COVID-5 mengevaluasi kapabilitas TI dalam mendukung bisnis dan mengidentifikasi perbaikan dengan fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, penyelarasan penerapan terpadu, pendekatan holistik, serta pemisahan antara tata kelola dan manajemen, sehingga memastikan efisiensi TI sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Pembahasan pertama yaitu penjelasan ulang jurnal 1, Application of COVID-5 for Hospital Service Management Information System Audit. Latar belakang. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi setiap instansi penyedia layanan publik termasuk rumah sakit. Sebagai salah satu fasilitas publik, rumah sakit diharapkan dapat memberikan layanan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS yang optimal kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya penggunaan SIM-RS di beberapa rumah sakit belum optimal, sehingga masih terjadi proses administrasi yang lama dan berulang. Untuk mengatasi hal ini diperlukan standar, prosedur, dan evaluasi kerja yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengacu pada salah satu standar internasional yaitu COVID-5. Permasalahan. Yang pertama, penggunaan SIM-RS di beberapa rumah sakit masih belum optimal sehingga proses administrasi yang panjang dan berulang masih sering terjadi. Yang kedua, standar dan prosedur serta evaluasi yang menyeluruh serta berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja SIM-RS. Yang terakhir, framework COVID-5 dipilih karena mencakup semua aspek tata kelola TI, tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga sumber daya lainnya yang mendorong pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Lokasi dan tujuan penelitian. Lokasi studi kasus dilakukan di Rumah Sakit Ganesha Celuk di Gianyar, Bali, yang merupakan salah satu rumah sakit umum yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola SIM-RS di Ganesha Celuk menggunakan framework COVID-5, khususnya pada domain Deliver, Service, and Support atau DSS yang relevan untuk mendukung efisiensi pelayanan rumah sakit. Metode penelitian. Yang pertama, metode analisis. Analisis dilakukan dengan desain pengukuran berbasis COVID-5 untuk menentukan proses yang akan dinilai. Kuesioner kapabilitas digunakan untuk mengukur maturity level dari setiap proses domain di DSS. Yang kedua, metode pengumpulan data, yaitu ada wawancara, observasi, kuesioner, studi pustaka, dan dokumen. Hasil dan pembahasan. Rekapitulasi responden. Responden penelitian terdiri dari beberapa bagian di rumah sakit, yaitu 10 orang dari manajemen, 12 operator, 2 IT support, dan 20 pasien. Pemetaan domain. Penelitian ini memetakan domain DSS pada COVID-5 dengan tujuan strategis menggunakan balance scorecard yang membantu menentukan sasaran perusahaan terkait pengelolaan SIM-RS. Hasil dan pembahasan. Pengukuran maturity level. Hasil pengukuran capability level untuk setiap proses di domain DSS adalah sebagai berikut. DSS 01 Manage Operation 2,8, DSS 02 Manage Service Request and Incident 2,3, DSS 03 Manage Problem 2,4, DSS 04 Manage Continuity 2,5, DSS 05 Manage Security 2,7, dan terakhir DSS 06 Manage
Continuous Process Control dengan 2,2. Rata-rata level kapabilitas berada pada rentang 2,2 sampai 2,8, menunjukkan proses yang telah dikelola tetapi belum mencapai tingkat yang diharapkan, yaitu level 4 atau Predictable Process. Kesimpulan, tata kelola SIM RS di RS Ganesha Celuk masih belum optimal dengan rata-rata level kapabilitas pada level 2,2 sampai 2,8 yang menunjukkan perlunya peningkatan hingga mencapai level 4. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pengulangan pada proses tata kelola TI di rumah sakit dan proses yang diharapkan adalah level kapabilitas 4. Saran penelitian lanjutan. Yang pertama, memperluas audit ke seluruh tata kelola TI rumah sakit. Yang kedua, menggunakan model audit selain COVID-5 untuk panduan implementasi operasional yang lebih komprehensif, karena COVID hanya memberikan panduan kontrol dan pengukuran tanpa panduan implementasi. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang kedua, yaitu penjelasan ulang jurnal 2 Evaluating IP Governance in DSS Domain Delivery Service and Support through COVID-5 Framework at Moroccan University. Latar belakang, teknologi IT merupakan komponen kritis dalam organisasi pendidikan tinggi, terlihat dari besarnya investasi universitas dalam infrastruktur IT untuk mendukung aktivitas akademik. Meskipun demikian, penelitian tentang tata kelola IT di institusi pendidikan tinggi masih terbatas, hanya 17% dibanding sektor swasta. Di Maroko sendiri, universitas telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi seperti Go, Unif, Apoge, Sage, Simarec, dan Mission sebagai upaya modernisasi pendidikan. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya analisis kebutuhan pengguna IT dapat menghambat pengembangan IT. Kedua, penting untuk mengevaluasi tingkat kematangan layanan TI agar kualitas pengelolaan proses bisnis bisa ditingkatkan. Yang terakhir, COVID-5 dipilih sebagai kerangka kerja untuk menilai kematangan proses TI secara detail. Lokasi dan tujuan penelitian. Lokasi studi kasus dalam jurnal ini dilakukan di institusi pendidikan tinggi di Maroko yang berfokus pada evaluasi tata kelola TI di universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya di negara tersebut menggunakan kerangka kerja COVID-5 dalam domain Deliver Service and Support atau DSS. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi tingkat kematangan layanan TI di domain Delivery Service and Support atau DSS pada universitas-universitas di Maroko menggunakan framework COVID-5 serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan layanan TI di lingkungan pendidikan tinggi Maroko. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik yang terstruktur serta tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kematangan layanan IT secara objektif dan dapat digeneralisasi. Yang kedua, metode pengumpulan data yaitu ada observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumen terkait sektor pendidikan tinggi Maroko. Kemudian yang ketiga, menggunakan 6 domain proses dalam area Delivery, Service, and Support atau DSS, yaitu DSS 01 mengelola operasi, DSS 02 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 mengelola masalah, DSS 04 mengelola kontinuitas, DSS 05 mengelola layanan keamanan, DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis. Kemudian yang terakhir, kerangka kerja, yaitu menggunakan framework COVID-5 untuk mengevaluasi tingkat kematangan layanan TI. Hasil dan pembahasan. Rekapitulasi responden. Responden penelitian terdiri dari beberapa bagian, yaitu manajer sistem informasi, pelaku bisnis, dosen, staf TI, dan mahasiswa. Masih dalam hasil dan pembahasan, tingkat kematangan layanan TI, tingkat kematangan untuk tiap domain DSS. Yang pertama, DSS 01 Managed Operation dengan hasil 2,2, DSS 02 Managed Service
Request and Incident dengan hasil 2,6, DSS03 Manage Problem dengan hasil 2,5, DSS04 Manage Continuity dengan hasil 2,5, DSS05 Manage Security Service dengan hasil 2,81, dan terakhir DSS06 Manage Business Process Control dengan hasil 3,4. Analisis kesenjangan. Yang pertama, semua domain memiliki kesenjangan level target yaitu level 4. Kemudian DSS06 memiliki tingkat kematangan tertinggi, sedangkan DSS01 memiliki tingkat kematangan terendah. Rekomendasi perbaikan. DSS01 Manage Preparation. Rekomendasi perbaikannya ada 3, yaitu standarisasi prosedur operasional di semua departemen. Yang kedua, optimalisasi penggunaan sumber daya TI dan peralatan. Yang ketiga, penguatan pelatihan staf TI secara konsisten. DSS02 Manage Service Request and Incident. Rekomendasi perbaikannya yaitu yang pertama, penerapan proses manajemen layanan dan insiden secara seragam. Yang kedua, peningkatan dokumentasi dan panduan helpdesk. Yang ketiga, dukungan manajemen yang lebih besar untuk pelatihan staf. DSS03 Manage Problem. Rekomendasi perbaikannya, standarisasi proses manajemen masalah TI di seluruh universitas. Yang kedua, peningkatan dokumentasi dan komunikasi proses resolusi. Yang ketiga, pelatihan staf untuk mengenali dan proaktif mengenai masalah TI. Selanjutnya adalah DSS04, yaitu Manage Continuity. Rekomendasi perbaikannya, yang pertama, pengembangan dan pengujian rencana kontinuitas TI yang robust. Yang kedua, penjelasan komunikasi dan tanggung jawab untuk kontinuitas layanan. Yang ketiga, integrasi kontinuitas TI ke dalam perencanaan strategis universitas. Kemudian DSS05 Manage Security Service. Rekomendasi perbaikannya yaitu memperkuat cakupan dan konsistensi kebijakan serta prosedur keamanan TI. Yang kedua, melakukan audit keamanan dan peninjauan kebijakan secara berkala. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan TI bagi staf dan mahasiswa. Yang terakhir, DSS06 yaitu Manage Business Process Control. Rekomendasi perbaikannya yaitu lanjutkan standarisasi dan peningkatan efisiensi proses bisnis. Yang kedua, tingkatkan integrasi dan alignment proses TI dengan tujuan strategis. Yang terakhir, dorong inovasi dan adopsi teknologi untuk mendukung proses. Selanjutnya adalah kesimpulan. Terdapat 2 temuan utama. Yang pertama, tingkat kematangan layanan TI rata-rata berada di bawah level 3 dengan DSS06 mendekati level 4, yaitu dengan skor 3,44. Yang kedua, diperlukan peningkatan pada proses TI agar mendekati level kematangan yang lebih tinggi. Kemudian, keterbatasan penelitian, yaitu yang pertama, fokus pada institusi tertentu di Maroko sehingga hasil mungkin kurang dapat digeneralisasikan. Yang kedua, studi kasus mendalam terbatas yang membatasi lingkup analisis. Selanjutnya adalah saran penelitian lanjutan. Penelitian lebih lanjut tentang tata kelola TI di sektor pendidikan tinggi di Maroko. Yang kedua, eksplorasi lebih luas tentang efektivitas rekomendasi yang diberikan dalam penerapan COVID-5 untuk tata kelola TI. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu susun kerangka audit menggunakan COVID untuk jurnal 1, Application of COVID-5 for Hospital Service Management Information System Audit. Selanjutnya adalah kerangka aturan COVID yang terdiri dari 4 bahasan, yaitu yang pertama, tahap persiapan audit, kedua, metodologi audit, ketiga, implementasi audit, dan yang terakhir, yang keempat, pelaporan dan rekomendasi. A. Identifikasi ruang lingkup. Tujuan audit yaitu mengevaluasi implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. 2. Mengoptimalkan waktu antrian layanan pasien.
Ketiga, menilai efektivitas layanan tenaga medis. Yang keempat, mengukur tingkat kematangan proses TI berdasarkan COVID-5. Yang kedua, area audit, yaitu terdiri dari operational system management. Kedua, layanan TI dan penanganan insiden. Ketiga, manajemen permasalahan. Yang keempat, kontinuitas layanan. Kelima, keamanan sistem. Terakhir, kontrol proses bisnis. Yang kedua adalah pemilihan framework, yaitu domain COVID-5 yang digunakan terdiri dari DSS 01 Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Incident, DSS 03 Manage Problem, DSS 04 Manage Continuity, DSS 5 Manage Security Service, dan DSS 06 Manage Business Process Control. Justifikasi pemilihan domain, yaitu fokus pada layanan dan dokumen operasional. Kedua, mencakup aspek keamanan dan kontinuitas. Tiga, sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Yang terakhir, mendukung tujuan strategis organisasi. Tahap 2 yaitu metodologi audit yang terdiri dari pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya adalah A. Pengumpulan data. Yang pertama adalah responden terdiri dari manajemen 10 orang, operator sistem 12 orang, staf IT support 2 orang, dan pasien 20 orang. Yang kedua, metode terdiri dari wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner capability level, analisis dokumentasi, dan yang terakhir studi literatur. Yang B adalah analisis data, yaitu terdiri dari 1. Pemetaan balance scorecard yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, pengukuran capability level. Level 0 incomplete process, level 1 lab performance process, level 2 manage process, level 3 entables process, level 4 predictable process, dan yang level 5 optimizing process. Tahap 3 yaitu implementasi audit. A. DSS 01 Manage Operation dengan area penilaian, prosedur operasional, layanan IT outsource, monitoring infrastruktur, manajemen lingkungan, dan manajemen fasilitas. Target capability-nya 4,0 sedangkan current levelnya 2,8. Dapat dilihat pada gambar, yaitu DSS 01 rata-ratanya menunjukkan 2,8. Selanjutnya, DSS 02 Manage Service Request and Incident dengan area penilaian, definisi layanan insiden, pencatatan dan klasifikasi, verifikasi dan pemenuhan, investigasi dan diagnosis, serta penyelesaian insiden. Target capability level 4,0 sedangkan current level 2,3. Dapat dilihat pada gambar DSS 02 dengan rata-rata 2,3. Yang ketiga, DSS 03 Manage Problem dengan area penilaian, identifikasi masalah, investigasi dan diagnosis, penanganan error, penyelesaian masalah, manajemen proaktif, dengan target capability-nya adalah 4,0 sedangkan current levelnya 2,4. Dapat dilihat pada gambar DSS 03 menghasilkan rata-rata 2,4. Keempat, yaitu DSS 04 Manage Continuity. Area penilaian terdiri dari kebijakan kontinuitas, strategi kontinuitas, implementasi respon, pengujian dan review, peningkatan berkelanjutan, pelatihan, manajemen backup, dan review pasca implementasi. Menghasilkan target capability level 4,0 dengan hasil current level 2,5. Dapat dilihat pada gambar DSS 04 menghasilkan rata-rata 2,5. Yang kelima yaitu DSS 05 Manage Security Service dengan area penilaian, proteksi malware, keamanan jaringan, keamanan endpoint, manajemen akses, keamanan fisik, dokumen sensitif, dan monitoring keamanan dengan target capability level 4,0 menghasilkan current level 2,7. Dapat dilihat pada gambar DSS 05 menghasilkan rata-rata 2,7.
Yang terakhir adalah DSS 06, yaitu Manage Business Process Control, dengan area penilaian, penyelesaian kontrol, pemrosesan informasi, manajemen peran dan akses, penanganan error, penelusuran informasi, dan keamanan informasi, dengan target capability level 4,0 dan current level 2,2. Dapat dilihat pada gambar, DSS 06 menghasilkan rata-rata 2,2. Tahap keempat, pelaporan dan rekomendasi. Pelaporan dan rekomendasi terdiri dari dua, yaitu dokumen temuan dan monitoring serta evaluasi. Dokumen temuan terdiri dari yang pertama, gap analysis, yaitu identifikasi kesenjangan per domain, kedua, prioritas perbaikan, tiga, area kritis yang membutuhkan perhatian, kedua, rekomendasi perbaikan, yaitu terdiri dari peningkatan proses, penguatan kontrol, dan optimasi layanan. Yang kedua, monitoring dan evaluasi, terdiri dari satu, pemantauan implementasi, yaitu tracking rekomendasi, pengukuran progres, dan review berkala. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan, yang terdiri asesmen periodik, update capability level, dan penyesuaian target. Selanjutnya adalah kesimpulan audit. Kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa audit tata kelola TI pada layanan rumah sakit menggunakan framework COVID-5 dalam domain Deliver Service and Support atau DSS mengindikasikan bahwa proses tata kelola TI belum optimal dengan tingkat kapabilitas rata-rata 2,2 hingga 2,8 atau proses terkelola. Proses ini sudah terkelola tetapi belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan dengan cakupan lebih luas atau menggunakan metode audit lain yang mencakup aspek implementasi operasional, bukan hanya panduan kontrol dan pengaturan. Selanjutnya adalah pembahasan keempat, yaitu susun kerangka audit menggunakan COVID untuk jurnal 2, Evaluating IT Governance in the DSS Domain, Delivery, Service, and Support through COVID-5 Framework at Morgan University. Selanjutnya adalah kerangka aturan COVID yang terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama, tahap persiapan audit. Yang kedua, metodologi audit. Yang ketiga, analisis dan rekomendasi. Yang keempat, pelaporan. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Tahap kedua yaitu metodologi audit yang terdiri dari pengumpulan data dan analisis data. A. Identifikasi ruang lingkup yang terdiri dari tujuan audit dan area audit. Tujuan audit itu sendiri terdiri dari 1. Mengevaluasi tata kelola TI di institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, mengukur tingkat kematangan layanan TI. Yang ketiga, menilai efektivitas dukungan dan layanan TI. Yang kedua, area audit terdiri dari sistem manajemen operasional universitas, penanganan permintaan layanan dan insiden, manajemen permasalahan TI, keberlangsungan layanan akademik, keamanan layanan TI, dan kontrol proses bisnis akademik. Selanjutnya adalah pemilihan framework dan persiapan instrumen. Domain COVID-5 yang digunakan yaitu terdiri dari DSS 01 Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Incident, DSS 03 Manage Problem, DSS 04 Manage Continuity, DSS 65 Manage Security Service, DSS 06 Manage Business Process Control. Yang kedua, persiapan instrumen yang terdiri dari kuesioner capability level, panduan wawancara, checklist observasi, dan template dokumentasi. Tahap kedua yaitu metodologi audit. Selanjutnya adalah A. Pengumpulan data yang terdiri dari 1. Responden yaitu manajer sistem informasi, pelaku bisnis, dosen, staf TI, dan mahasiswa. Yang kedua, metode terdiri dari 4 metode yaitu wawancara yang terdiri dari validasi tingkat kematangan, konfirmasi implementasi proses, dan pengumpulan feedback. Yang kedua, observasi yang terdiri dari pengamatan infrastruktur TI, identifikasi prosedur operasional, dan analisis layanan TI. Yang ketiga, kuesioner terdiri dari pengukuran capability level, penilaian layanan TI, dan evaluasi dukungan TI. Yang terakhir, studi dokumen yang terdiri dari kebijakan dan prosedur TI, dokumentasi sistem akademik, dan laporan operasional TI. Tahap ketiga adalah implementasi audit. Di
DSS01 Manage Operation dengan hasil tingkat kematangan operasional pada level 2,2 menunjukkan bahwa institusi telah memiliki prosedur operasional yang dikelola tetapi belum sepenuhnya terstandarisasi. Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan sumber daya TI antara unit dan fakultas. Rekomendasi: standarisasi prosedur operasional di seluruh departemen, optimalkan penggunaan sumber daya TI, dan lakukan pelatihan staf TI secara teratur untuk meningkatkan efisiensi manajemen operasional. Hasil DSS01 dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan angka 2,2. Yang kedua yaitu DSS02 Manage Service Request and Incident dengan hasil pada level 2,6. Pengelolaan permintaan layanan dan insiden sudah ada, tetapi belum rata dan terdokumentasi dengan baik. Manajemen insiden dan dukungan penggunaan masih bervariasi dalam penerapan. Rekomendasi: terapkan secara seragam prosedur manajemen insiden dan permintaan layanan di seluruh unit, tingkatkan dokumentasi layanan, dan perkuat dukungan manajemen untuk pelatihan staf. Hasil DSS02 dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan pada angka 2,6. Selanjutnya yaitu DSS03 Manage Problem dengan hasil tingkat kematangan 2,5 mengindikasikan bahwa proses penanganan masalah TI mulai diimplementasikan tetapi masih terbatas dan kurang konsisten. Rekomendasi yang dilakukan: standarisasi proses identifikasi dan penyelesaian masalah di seluruh universitas, tingkatkan dokumentasi solusi, dan latih staf dalam mengelola masalah TI secara proaktif. Hasil DSS03 dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan angka 2,5. Selanjutnya DSS04 Manage Continuity dengan hasil pada level 2,5. Kontinuitas layanan TI mulai diperhatikan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan diuji secara berkala. Peran dan tanggung jawab dalam rencana kontinuitas masih kurang jelas. Rekomendasi: kembangkan rencana kontinuitas yang lebih komprehensif dan lakukan pengujian secara rutin serta jelaskan peran dan tanggung jawab terkait kontinuitas layanan. Hasil DSS04 dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan angka 2,5. Selanjutnya DSS05 Manage Security Service dengan hasil tingkat kematangan 2,81 menunjukkan adanya kebijakan dan prosedur keamanan, namun penerapan dan cakupannya belum sepenuhnya konsisten. Rekomendasi: tingkatkan cakupan kebijakan keamanan, lakukan audit keamanan secara berskala, dan adakan pelatihan serta kampanye kesadaran keamanan TI bagi staf dan mahasiswa. Hasil DSS05 dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan angka 2,81. Terakhir yaitu DSS06 Manage Business Process Controls dengan hasil tingkat kematangan 3,44 adalah yang tertinggi di antara domain lainnya. Institusi sudah cukup berhasil dalam mengontrol proses bisnis, namun masih belum mencapai prediktabilitas dan sistemasi yang lebih tinggi. Rekomendasi: lanjutkan penyempurnaan proses bisnis, tingkatkan penyelarasan proses TI dengan tujuan strategis, dan dorong inovasi dengan adopsi teknologi baru. Hasil DSS06 dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan angka 3,44. Tahap 4 yaitu pelaporan. Pelaporan terdiri dari dokumentasi temuan, rekomendasi, dan presentasi hasil. Dokumentasi temuan sendiri terdiri dari level kematangan per domain DSS, area yang membutuhkan peningkatan, dan bukti pendukung. Yang kedua, rekomendasi yang terdiri dari standarisasi prosedur operasional, peningkatan dokumentasi, pengembangan SDM TI, optimalisasi keamanan, dan penguatan tata kelola. Yang ketiga, presentasi hasil yang terdiri dari ringkasan eksekutif, detail temuan per domain, dan rencana perbaikan. Tahap 5 yaitu monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi terdiri dari pemantauan implementasi dan evaluasi berkala. Pemantauan implementasi sendiri terdiri dari tracking rekomendasi, pengukuran progres, dan evaluasi dampak. Sedangkan evaluasi berkala terdiri dari review pencapaian target, update capability level, dan penyesuaian rencana perbaikan. Selanjutnya, kesimpulan audit.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa layanan TI di institusi pendidikan tinggi telah dikelola pada level 2 hingga 3, namun belum optimal atau sepenuhnya terstandarisasi. Untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi, institusi direkomendasikan untuk memperbaiki prosedur operasional, memperkuat dokumentasi, serta meningkatkan pelatihan staf, keamanan, dan kontinuitas layanan. Langkah-langkah ini bertujuan agar operasional pengelolaan TI dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan tujuan akademik serta operasional institusi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.